Halo, selamat siang, Sobat Genvest, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang kembali. Tentunya kita bertemu lagi nih di kelas pasti ya, bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Eh, Perkenalkan saya Andrian dari tim Berita Research ya. Saya nggak sendirian di sini, nanti ada partner saya, ada Mbak Selin ya. Hari ini kita akan berbagi insight ya atau materi untuk menambah knowledge teman-teman semua tentunya seputar investasi. Topiknya seru, jadi hari ini kita akan ngomongin Warren ya, Warren terstruktur nih. Nah, khususnya buat teman-teman mungkin yang masih awam, masih belum tahu apa itu Warren terstruktur. Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas. Ini akan dibagi dua sesi. Jadi nanti di sesi pertama ada Mbak Selin dulu ya untuk menjelaskan apa itu Warren terstruktur. Nanti sesi kedua bersama saya akan sedikit bantu ke teman-teman untuk membantu cara analisis saya melalui dari technical analysis ya. Oke, kita langsung panggil narasumber pertama kita di sini ada Mbak Selin. Hai Mbak Selin, Halo Mas Andri, apa kabar nih Mbak Selin? kabar baik Mas Andri. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mbak, udah ready nih buat di sharing tentang Warren terstruktur nih ke teman-teman semua? Kayaknya udah mulai kepo juga nih teman-teman ya tentang struktur Warren nih. Udah siap Mbak? Sudah siap dong. Oke, nanti buat teman-teman yang kalau ada pertanyaan disampaikan aja melalui kolom Q&A ya. Nanti kita akan bahas setelah pemaparan materinya selesai. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Andri. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di kelas pasti untuk hari ini tanggal 27 Mei 2024 bersama saya Selen Ringo. Saat ini kita akan membahas kembali mengenai Warren terstruktur. Mungkin ini saya sambil share untuk materinya. Oke, topik untuk hari ini adalah investasi Warren terstruktur yang semakin bertumbuh. Jadi kita langsung mulai aja. Kita akan masuk ke definisi dan pengertian, lalu spesifikasi Warren terstruktur, lalu kenapa Warren terstruktur dan simulasi perdagangannya. Dan nggak lupa juga di kita sedang memberikan atau menawarkan promo menarik untuk Bapak Ibu, khususnya untuk produk Warren terstruktur. Jadi, apa sih waran terstruktur itu? Waran terstruktur itu adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli. Nah, hak untuk menjual atau membelinya ini akan dibedakan berdasarkan jenisnya. Nah, jenis waran terstruktur itu apa aja? Ada dua jenis. Yang pertama adalah put warrant dan yang kedua adalah call warrant. Kalau misalnya put warrant, sederhananya adalah Bapak Ibu bisa menjual terlebih dahulu, lalu beli warrant terstrukturnya. Kalau misalnya call warrant, itu sama seperti saham pada saat untuk saat ini, jadi beli dulu, produknya baru jual. Nah, untuk saat ini, CGS Internasional dan materi hari ini juga masih fokus di call warrant. Jadi, tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya CGSI akan menawarkan produk put warrant. Lalu perbedaannya untuk warrant terstruktur dan juga saham dan warrant itu apa sih? Kalau misalnya saham dan warrant mungkin Bapak Ibu saya yakin sudah paham ya mengenai saham dan warrant itu apa. Jadi biasanya setiap maksudnya saham itu mengeluarkan warrant itu biasanya sebagai sweetener. Jadi kalau misalnya saham dan warrant itu yang mengeluarkan adalah penerbit atau emitennya, kalau warrant terstruktur itu yang menerbitkan adalah anggota bursa atau sekuritas. Di sini adalah CGSI. Nah, untuk underlying-nya, kalau saham dan warrant itu masing-masing underlying-nya adalah si emiten itu tersendiri. Kalau misalnya warrant terstruktur, itu underlying-nya untuk saat ini adalah IDX 30. Jadi indeks 30 dari IDX, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya itu akan berubah atau menambah pilihannya menjadi IDX 80. Nah, kalau misalnya untuk saham dan warrant, untuk kalau saham itu tidak ada jatuh temponya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya warrant itu biasanya jauh lebih lama itu lebih dari 2 tahun itu ada. Tapi kalau warrant terstruktur itu biasanya lebih pendek dari warrant itu 2 sampai dengan 2 tahun.
Untuk strategi jual belinya itu, kalau misalnya saham dan warren itu baru sistemnya itu call, jadi beli dulu baru jual. Kalau warren terstruktur itu sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jadi ada call, ada put. Jadi kalau misalnya call itu beli dulu baru jual, kalau put itu jual dulu baru beli. Gitu. Nah, potensi keuntungannya bagaimana? Kalau misalnya untuk saham itu kita tahu kita akan mendapatkan capital gain dan juga dividen. Kalau warrant itu capital gain dan juga kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan harga saham di bawah harga pasar. Nah, kalau warrant terstruktur bagaimana? Warrant terstruktur itu ada capital gain dan juga investor akan mendapatkan selisih harga acuan dari harga pelaksanaan saat jatuh tempo. Jadi nanti selisih harga ini nanti kalau misalnya posisinya Bapak Ibu adalah in the money. Nah, kalau misalnya nanti in the money itu apa? Nah, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Dan yang paling sangat membedakan adalah kodenya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya saham Telkom, itu pasti kan kodenya itu TLKM. Terus nanti Telkom itu menerbitkan warrant, jadi kodenya itu TLKM strip W. Nah, kalau misalnya warrant terstruktur itu berbeda, jadi kodenya itu jauh lebih panjang, yaitu TLKM YU CX4A. Kenapa lebih panjang kodenya? Jadi untuk kodenya itu lebih panjang karena memiliki beberapa elemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan, misalnya di sini saya ambil contoh adalah BBCA YUCX4A. Nah, BBCA itu adalah kode underlying-nya. Jadi underlying-nya adalah saham BBCA. YU adalah kode penerbitnya. Jadi di sini CGS International kode brokernya adalah YU. Nah, C adalah call, jadi jenis dari warrant terstrukturnya itu. Jadi C itu call atau put itu P. Nah, X adalah bulan jatuh temponya. Jadi, untuk warrant terstruktur BBCA YUCX4A ini jatuh tempo di bulan November tahun 2024. Jadi, kalau misalnya kita melihat dari daftar bulan di sini, itu untuk November itu adalah kodenya X. 4 itu adalah angka terakhir dari tahun jatuh temponya. Jadi 2024 angka terakhirnya adalah 4. Nah, ini adalah kode uniknya kalau misalnya A. Jadi kalau misalnya pada saat ini CGSI itu mengeluarkan dua waran terstruktur dengan underlying yang sama, jadi untuk membedakannya kita akan menggunakan kode unik di belakangnya. Jadi yang satu BBCAYUCX4A, yang satu lagi BBCAYUCX4B. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk perdagangan waran terstruktur, untuk auto rejection-nya itu harga waran terstruktur lebih besar atau sama dengan harga underlying-nya. Untuk harga minimumnya adalah Rp1 dan tidak ada maximum price movement. Nah, untuk waktu perdagangannya itu sama dengan jam perdagangan saham untuk saat ini. Nah, berikut adalah terminologi untuk waran terstruktur. Jadi jenisnya itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada call, ada put, dan untuk underlying-nya adalah saham acuan waran terstruktur untuk saat ini adalah IDX30, dan untuk rasionya adalah rasio perbandingan waran terstruktur dibandingkan underlying. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat gitu ya, untuk salah satu warren terstruktur kami, misalnya rasionya 2:1. Jadi dua warren dapat digunakan untuk membeli satu underlying. Lalu jatuh tempo, yaitu tanggal jatuh tempo untuk warren terstruktur tersebut. Lalu harga pelaksanaan adalah harga yang dijadikan acuan membeli atau menjual saham underlying. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu memiliki hak untuk membeli saham BBCA seharga Rp9.000, maka Rp9.000 adalah harga pelaksanaannya. Lalu ada harga penyelesaian. Untuk harga penyelesaian adalah harga acuan underlying pada saat penyelesaian, ya ini rata-rata penutupan di 5 hari terakhir sebelum jatuh tempo. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah istilah-istilah moneyness dalam orang terstruktur. Jadi, sebelumnya saya sudah sampaikan kalau misalnya ada posisi in the money. Nah, jadi ada tiga istilah di waran terstruktur, yaitu in the money, at the money, dan juga out of the money. Bedanya apa? Kalau misalnya untuk in the money, harga pelaksanaannya itu lebih besar dari harga
harga penyelesaiannya itu lebih besar dari harga pelaksanaan. Kalau at the money, harga penyelesaian sama dengan harga pelaksanaan. Kalau out of the money, harga penyelesaiannya itu lebih kecil dari harga pelaksanaan. Jadi kalau misalnya harganya itu, warrant terstruktur itu lebih tinggi, kalau misalnya at the money dan juga out of the money itu jauh lebih rendah. Dan masing-masing moneyness ini memiliki nilai waktu dan juga nilai intrinsik. Tapi kalau misalnya nilai intrinsik ini tidak berlaku di at the money dan juga out of the money. Lalu kenapa sih kita mesti investasi waran terstruktur gitu? Untuk kelebihannya, jadi untuk underlying-nya itu liquid constituent IDX30. Jadi untuk saham-sahamnya atau saham underlying-nya itu bukan kalau istilahnya itu saham gorengan gitu ya. Saham yang bisa diperjualbelikan dengan yang sangat liquid gitu ya. Tapi ini enggak. Jadi ini adalah saham-saham pilihan IDX, jadi hanya 30 saham pilihan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya akan berubah menjadi IDX80. Lalu jual beli kapan saja dengan liquidity provider, karena liquidity provider di sini perannya adalah CGSI, kami bertanggung jawab untuk memberikan kuotasi di pasar. Jadi otomatis akan ada harga jual dan harga beli. Dan modal lebih kecil dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi modal lebih kecil dibandingkan kalau misalnya Bapak Ibu itu membeli underlying-nya langsung. Gitu. Lalu eksekusi jatuh tempo otomatis dan dijamin oleh KPI. Jadi semua transaksi waran terstruktur ini dijamin oleh KPI. Lalu resiko terukur dan potensi keuntungan tidak terbatas. Jadi untuk resikonya itu terukur karena harganya juga modal awalnya lebih rendah. Jadi kalau misalnya untuk kerugiannya juga sebatas dengan maksimum kapasitas Bapak Ibu membeli waran terstruktur tersebut. Nah, keuntungan waran terstruktur tuh apa aja sih? Yang pertama capital gain. Jadi tentu saham sama seperti saham gitu ya. Ada keuntungan pada saat penjualan di pasar sekunder. Jadi kalau misalnya harga underlying-nya naik, otomatis harga waran terstrukturnya juga naik. Jadi di saat itu juga Bapak Ibu bisa ambil cuan itu istilahnya atau capital gain pada saat jual beli tersebut. Lalu yang kedua adalah selisih harga acuan dan pelaksanaan saat jatuh tempo. Jadi kalau misalnya pada saat jatuh tempo Bapak Ibu posisinya in the money, jadi otomatis itu Bapak Ibu akan mendapatkan selisih dari harga pelaksanaannya. Jadi selisihnya itu nanti akan ditransferkan pada T+3 setelah jatuh tempo oleh KSEI. Lalu kenapa waran terstruktur CGSI? Yang pertama adalah rasionya cukup rendah. Jadi dibandingkan dengan kompetitor lain atau penerbit lain, jadi rasio yang kami tawarkan juga cukup rendah dengan harga penerbitan atau penawaran yang relatif murah dan kompetitif gitu ya. Dan juga harga pelaksanaan yang juga cukup rendah dengan waktu jatuh tempo juga yang variatif, ada yang panjang dan juga ada yang lebih singkat atau pendek. Dan yang keempat, CGSI juga memiliki MKBD yang memadai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu posisinya adalah in the money, jadi tidak perlu khawatir takut kalau misalnya CGSI tidak mampu membayar gitu ya. Jadi kalau misalnya MKBD kuat, itu pasti kami bertanggung jawab untuk membayar selisih dari harga acuannya. Jadi kalau misalnya waran terstruktur itu cocoknya untuk siapa sih? Nah, kalau misalnya waran terstruktur itu cocok untuk di sini ada istilahnya saat ini scalper gitu ya. Scalper, trader atau day trader dan juga swing trader gitu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah bisa atau menganalisa market, bisa juga sudah bisa melakukan analisa teknikal dan juga fundamental. Jadi kalau misalnya tahapannya itu bagaimana? Jadi untuk tahapannya adalah pilih saham underlying-nya dan melakukan analisa fundamental dan juga teknikal dan mencari waran terstruktur yang memiliki sensitivitas yang relatif tinggi dan kuotasi yang baik. Dan yang terakhir adalah membeli waran terstruktur untuk jangka pendek. Lalu untuk memilih waran terstruktur untuk kita atau Bapak Ibu yang masih baru atau newbie atau masih awam gitu ya dengan waran terstruktur itu eh, istilahnya adalah ada 4 eh, tips untuk memilih waran terstruktur.
Yang pertama itu pilih underlying-nya, jadi pilih underlying yang sesuai dengan ketertarikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saat ini kan investor ada lebih tertarik dengan industri banking, ada juga industri mining. Jadi Bapak Ibu bisa pilih underlying-nya sesuai dengan ketertarikan dari Bapak Ibu. Nah, kalau kedua adalah analisa kemungkinan tren underlying ke depannya. Jadi dari underlying itu, misalnya banking, kira-kira untuk 3 tahun ke depan tuh trennya seperti apa, berdasarkan analisa teknikal dan juga fundamental. Lalu pilih spesifikasinya. Jadi Bapak Ibu dari waran terstruktur itu, Bapak Ibu bisa pilih spesifikasinya yang terdiri dari rasio, lalu harga pelaksanaannya itu berapa, dan jatuh temponya itu kapan. Jadi jatuh temponya itu mulai dari 2 bulan hingga 2 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa memilih produk waran terstruktur itu sesuai dengan preferensinya. Dan yang terakhir adalah beli dan jual sesuai market view dan strategi. Jadi Bapak Ibu bisa mulai jual atau mulai beli sesuai dengan tren market yang saat ini sedang ada gitu ya. Dan strategi dari masing-masing pribadi atau investor. Dan ada informasi yang sangat-sangat penting untuk diketahui sebelum membeli waran terstruktur. Yang pertama adalah prospektus. Prospektus itu isinya informasi umum mengenai si penerbit dan juga rencana dan tahapan penerbitannya. Dan yang kedua adalah term sheet. Nah, term sheet ini adalah yang berisi spesifikasi waran terstruktur yang diterbitkan, lalu underlying, harga pelaksanaan, rasio jumlah penerbitan, jatuh tempo, dan penyelesaiannya itu seperti apa. Nah, itu semua ada di timesheet. Dan yang terakhir adalah keterbukaan informasi. Jadi, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya pada saat produk waran terstruktur itu sedang berjalan atau belum jatuh tempo, jadi underlying-nya itu melakukan aksi korporasi. Jadi kalau misalnya ada aksi korporasi, jadi waran terstrukturnya itu akan menyesuaikan untuk rasio konversinya. Lalu Bapak Ibu juga harus cek untuk aktivitas liquidity providernya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah masa berakhir dari waran terstruktur atau jatuh tempo dari waran terstruktur tersebut. Jadi untuk waran terstruktur tersebut, Bapak Ibu juga harus aware kapan dan bulan berapa dan tanggal berapa untuk jatuh temponya. Nah, setiap investasi pasti ada risikonya. Begitu pula juga untuk waran terstruktur, risikonya adalah pertama risiko pasar. Jadi kalau misalnya pergerakan harganya yang tidak sejalan dengan prediksi, jadi Bapak Ibu juga harus aware akan hal ini. Lalu risiko likuiditas. Jadi kalau likuiditas itu potensi kurangnya likuiditas saat transaksi. Yang ketiga adalah resiko underlying. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu pada saat pada underlying seperti dilakukan suspensi, jadi Bapak Ibu juga harus aware. Tapi mostly kalau misalnya untuk saham-saham pilihan untuk yang di underlying IDX 30 seharusnya untuk resiko suspensi seharusnya lebih minim. Lalu untuk yang terakhir adalah resiko penurunan nilai seiring waktu. Jadi kalau misalnya waran terstrukturnya itu posisinya out of the money dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo, maka nilainya itu akan dapat terus turun sampai tidak berharga atau misalnya nanti hangus. Gitu. Nah, berikut adalah simulasi perdagangannya. Jadi di sini saya ambil contoh untuk produk BBCA YUCX4A. Untuk BBCA YUCX4A ini jatuh tempo di tanggal 5 November. Jadi 5 November itu perdagangan terakhirnya adalah di 31 Oktober atau eh, di hari bursa 3 hari bursa sebelum jatuh tempo itu perdagangan terakhir di pasar reguler dan juga negosiasi dan di perdagangan terakhir di pasar tunai di 4 November atau 1 hari sebelum jatuh tempo. Dan kalau misalnya pada saat jatuh tempo Bapak Ibu posisinya adalah in the money, jadi nanti T+3 setelah jatuh tempo itu akan ada cash settlement yang akan ditransferkan oleh pihak ke C di sesi 1 jam perdagangan. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga mau melihat rata-rata harga penutupan underlying, Bapak Ibu bisa melihat di 5 hari bursa sebelum jatuh tempo atau di tanggal 29 Oktober sampai dengan 4 November.
Nah, ini adalah simulasi transaksi untuk pasar perdana atau IPO. Jadi, waran terstruktur itu akan IPO sebelum nanti dia listing di bursa. Prosesnya itu sama dengan saham. Jadi, Bapak Ibu nanti isi formulir, lalu nanti isi untuk preminya atau besaran nominalnya yang Bapak Ibu kira-kira mau beli itu berapa. Jadi, lalu submit ke agen penjual atau ke penerbit. Gitu. Sama juga untuk perdagangan di pasar sekunder. Jadi kalau misalnya misalnya underlying-nya naik, otomatis waran terstrukturnya juga naik. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung jual pada saat listing atau H+1 setelah listing, itu silahkan. Jadi itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan capital gain. Nah, ini adalah komponen harga waran terstruktur. Jadi, di sini ada sedikit rumus. Jadi, untuk melihat komponen harga waran terstruktur itu, Bapak Ibu bisa menghitung dari harga waran terstruktur dibagi dengan intrinsic value ditambah time value. Jadi, kalau misalnya dari kasus sebelumnya, BBCA itu kan naik menjadi 11.500. Lalu, untuk harga pelaksanaannya yang sudah ditetapkan pada saat IPO adalah 10.950. Jadi otomatis akan ada selisih di 550. Dan untuk harga waran terstrukturnya juga naik menjadi 650. Nah, kalau misalnya mendekati time value-nya itu 100, atau misalnya jatuh tempo itu semakin mendekati jatuh tempo, maka time value-nya itu akan semakin mendekati 0. Nah, ini kalau misalnya time value ini itu tidak relevan kalau misalnya underlying-nya itu terus bergerak atau naik. Jadi kalau misalnya harganya naik, harga underlying-nya itu naik melebihi exercise price, maka time value ini tidak berlaku. Nah, ini adalah perbandingan saham dan juga waran terstruktur untuk transaksinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli saham BCA gitu ya, otomatis modalnya itu jauh lebih besar kalau misalnya Bapak Ibu mau memiliki saham BCA sebanyak 100 lot. Nah, habis itu Bapak Ibu jual nih pada saat harganya sudah menyentuh 11.500. Otomatis Bapak Ibu itu mendapatkan capital gain sebesar 19 juta rupiah. Beda halnya dengan waran terstruktur. Kalau misalnya waran terstruktur BBCA itu, kalau misalnya Bapak Ibu mau punya 100 slot, itu hanya butuh modal 2.500.000. Dan kalau misalnya underlying-nya juga naik, otomatis waran terstrukturnya juga naik. Dan pada saat sudah menyentuh harga 650, otomatis Bapak Ibu nanti akan mendapatkan capital gain 4 juta rupiah. Karena modalnya juga lebih besar, jadi nominal untuk keuntungannya juga jauh lebih besar kalau misalnya underlying-nya gitu ya. Tapi tidak dengan waran terstruktur karena modalnya juga lebih rendah, jadi nominal keuntungannya juga lebih kecil dibandingkan kalau misalnya Bapak Ibu langsung beli underlying-nya. Tapi, namun secara persentase untuk waran terstruktur itu jauh lebih besar dibandingkan Bapak Ibu langsung membeli underlying-nya. Nah, kalau misalnya in the money itu posisinya itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya in the money itu, misal untuk harga saham BBCA untuk saat ini adalah 11.500. Namun untuk exercise price-nya atau harga pelaksanaan yang sudah ditentukan pada saat penawaran atau IPO itu 10.950. Jadi Bapak Ibu memiliki keuntungan atau selisih harga sebanyak atau 550. Namun, perlu diingat kalau misalnya setiap waran terstruktur itu memiliki rasio. Nah, di sini BBCA YUCX4A ini memiliki rasio 5:1. Jadi, setiap kepemilikan waran terstruktur dikalikan selisih harganya dibagi dengan besar rasionya atau dibagi 5 di sini ya. Jadi, segitulah nilai yang akan ditransferkan oleh KSE di T+3 setelah jatuh tempo. Nah, kalau misalnya at the money bagaimana? Nah, kalau misalnya at the money itu harga saham BBCA atau underlying-nya sama dengan harga pelaksanaan si waran terstruktur pada saat itu. Jadi, otomatis KSE itu tidak akan mentransferkan dana atau cash settlement-nya ke investor karena tidak ada selisih harga. Sama halnya dengan out of the money, kalau misalnya out of the money juga kalau tidak akan ditransfer oleh ke C karena harga saham atau underlying-nya itu lebih rendah dibandingkan harga pelaksanaannya. Jadi tidak ada selisih harganya juga.
Nah, berikut adalah waran terstruktur CGSI. Untuk seri pertama kita sudah menerbitkan 6 waran terstruktur, yaitu BBCA, dengan underline-nya itu BBCA, BMRI, Telkom, MDKA, Unilever, dan juga GoTo. Nah, untuk 6 produk ini, 6 waran terstruktur ini terbit di 5 Februari dan memiliki jatuh tempo 9 bulan. Jadi jatuh temponya itu di 5 November 2024. Nah, berikut adalah performa dari waran terstrukturnya. Untuk BBCA, jadi kalau misalnya yang biru ini, grafik yang biru adalah grafik waran terstruktur, dan yang abu-abu adalah underlying-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, jadi setiap waran strukturnya itu naik, jadi setiap underlying-nya naik, waran strukturnya juga naik. Begitu pula juga dengan waran terstruktur yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat untuk grafiknya. Grafik ini adalah pergerakan harga per 26 April 2024. Ini untuk Unilever dan ini untuk MDKA. Dan untuk seri berikutnya, kita akan terbitkan seri kedua dari waran terstruktur itu di bulan Mei atau di bulan ini di akhir di akhir bulan Mei. Jadi kami akan menerbitkan 6 waran terstruktur lagi. Jadi dengan underlying-nya itu ada RO, Arto, BBNI, BBRI, Medco, dan juga PGEO. Dan keenam produk waran terstruktur ini masing-masing jenisnya sama, yaitu masih call warrant dengan jatuh tempo 3 bulan. Jadi untuk harga pelaksanaannya itu juga variatif, jadi mulai dari 1.200 sampai dengan yang tertinggi adalah 7.100. Jadi untuk harga pelaksanaannya ini masih range, jadi untuk harga pelaksanaan akan ditetapkan pada saat penjatahan. Dan untuk harga penawarannya juga masih range di Rp10 sampai dengan Rp150. Dengan rasionya juga yang variatif, mulai dari 10, dari yang terkecil adalah rasio 7:1 sampai dengan 20:1. Nah, untuk timelinenya, jadi untuk masa penawarannya itu akan dimulai tanggal 30 Mei ini sampai dengan 5 Juni. Jadi untuk terakhir penawaran atau terakhir submit untuk formulir pembelian itu di tanggal 5 Juni jam 10 pagi. Nah, untuk penjatahannya adalah di tanggal 6 sampai 7 Juni, dan untuk distribusi adalah di 10 Juni dan listing di 11 Juni 2024. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli structure warrant di pasar perdana, Bapak Ibu bisa mengisi formulir pemesanan pembelian warrant terstruktur yang akan nanti Bapak Ibu temukan di website kita di itrade.cgs.co.id. Nanti di situ Bapak Ibu bisa isi formulirnya secara lengkap, lalu email ke kami ke jk.product@cgsi.com. Setiap pemesanan di atas 5 juta rupiah nanti akan dikenakan biaya materai tambahan. Nah, berikut adalah website kita untuk semua informasi mengenai waran terstruktur, mengenai pengertiannya, dan juga daftar waran terstruktur yang kita ingin tawarkan. Itu bisa dilihat di itrade.cgsi.co.id. Nah, ini adalah promo. Untuk promo yang saat ini kita tawarkan adalah promo bebas biaya transaksi untuk beli waran terstruktur. Jadi promo ini sudah kita jalankan mulai dari April dan akan berakhir di 30 Juni 2024. Jadi promo ini tidak ada minimum transaksi atau maksimum transaksi. Jadi untuk promo ini berlaku untuk Bapak Ibu yang membeli waran terstruktur CGS di melalui iTrade, jadi melalui online gitu ya. Untuk syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu bisa lihat di website kita atau di sosial media kita. Nah,
Untuk promo tersebut juga merupakan bagian dari IDX Investor Reward Program. Jadi IDX Investor Reward Program ini dijalankan oleh IDX yang tujuannya untuk meningkatkan transaksi ETF dan juga warrant terstruktur. Untuk hadiahnya juga sangat-sangat menarik, jadi akan dijalankan 2 periode. Mulai dari periode pertama itu yang saat ini sedang berjalan adalah 15 Maret sampai dengan 15 Juni. Dan untuk periode kedua adalah 16 Juni sampai dengan 15 September. Jadi untuk hadiahnya itu mulai dari top up RDN 5 juta rupiah untuk lucky draw dan juga untuk grand prize-nya itu top up RDN mulai dari 15 juta rupiah dan ultimate lucky draw itu iPhone 15 Pro Max. Jadi untuk informasi lebih lanjut mengenai IDX Investor Reward Program, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi website idx.co.id untuk informasi lebih lengkapnya. So now everyone can trade melalui warrant terstruktur karena modalnya lebih rendah dan juga sangat apa ya, sangat mudah atau dipelajari lebih lengkapnya mengenai warrant terstruktur. Demikian presentasi dari saya kembalikan ke Mas Andri. Silakan Mas Andri. Oke, thank you Mbak Zelin atas presentasinya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi udah mulai kebayang ya, paham sebenarnya apa sih itu waran terstruktur ya. Tadi jelasin juga bagaimana mekanismenya serta dari risiko keuntungan seperti apa ya. Dan tadi ada promo menarik juga nih. Jadi teman-teman mungkin buat yang tadinya belum transaksi atau membeli waran terstruktur, segera ya teman-teman ya. Karena mumpung masih ada promo juga, jadi dapat bonus kan lumayan tuh ya. Boleh silakan jika ada yang ditanyakan disampaikan aja melalui kolom Q&A. Ini kita lihat udah ada pertanyaan nih Mbak Zelin di kolom Q&A ya. Ini ada dari Sobat Genfest ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ada yang bilang warna terstruktur yang beredar sekarang harga penawaran dan exercise itu ketinggian. Jadi investor sulit dapat untung. Gimana tanggapannya? Dan yang kedua, CGS kalau nggak salah punya target rilis 100 waran terstruktur tahun ini. Sampai saat ini udah berapa? Boleh dijawab nih, Mbak Selin. Oke. Oke, untuk harga penawaran dan pelaksanaan itu ketinggian. Kalau misalnya dibandingkan dengan penerbit yang lain, ya Ibu Erika, saya coba jawab. Dibandingkan penerbit yang lain, untuk harga penawaran dan pelaksanaan yang CGSI tawarkan itu jauh lebih kompetitif, Bu Erika, gitu dibandingkan eh, penerbit yang lain. Jadi kalau misalnya untuk sulit dapat untung, nah itu nanti balik lagi ke investornya. Jadi memang kita untuk waran terstruktur ini kita tidak sarankan untuk hold sampai dengan jatuh tempo. Jadi kalau misalnya untuk dapat untung, kalau misalnya underlying-nya naik, otomatis nanti kan waran terstrukturnya juga naik. Jadi Bapak Ibu, Ibu Erika bisa lihat atau misalnya mendapatkan capital gain di pasar sekunder sebelum jatuh tempo gitu. Lalu yang kedua, punya target rilis 100 waran terstruktur tahun ini. Sampai saat ini sudah berapa? Oke, untuk saat ini mungkin untuk seri kedua itu 6, jadi seri pertama itu 6, jadi masih 12. Memang masih jauh dari target, tapi kami usahakan bisa langsung sesuai target sampai dengan akhir tahun. Semoga menjawab ya Ibu Erika. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, thank you atas pertanyaannya dan jawabannya Mbak Selin. Teman-teman boleh kalau ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Mungkin sambil nunggu pertanyaan nih sedikit nih pertanyaan dari saya nih Mbak. Ada nggak nih mungkin di-share tips and triknya buat invest foreign structure kira-kira apa aja sih mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman ya mungkin bisa disampaikan lagi buat teman-teman yang baru bergabung juga ya yang terutama yang awalnya ada rasa ragu-ragu nih mau invest di foreign structure ada tips and triknya nggak nih dari Mbak Selin? Oke, kalau misalnya untuk tips and triknya itu tadi juga saya sudah sampaikan ya Mas. Jadi kalau tipsnya itu mungkin Bapak Ibu nanti bisa harus
pertama tuh memilih underlying-nya, jadi sesuai dengan preferensinya, itu mau di industri apa, banking kah, mining kah, atau apapun itu. Lalu yang kedua itu mesti menganalisa teknikal dan juga fundamental dari underlying itu ke depannya itu seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah yang paling penting adalah memilih spesifikasinya. Jadi spesifikasi dari waran terstruktur itu ada rasionya, ada harga pelaksanaannya, dan juga ada jatuh temponya. Jadi Bapak Ibu mesti aware dan juga memilih berdasarkan spesifikasinya itu. Lalu yang terakhir itu beli dan jual itu sesuai dengan market saat ini. Jadi tren market itu saat ini sedang apa sih gitu. Jadi Bapak Ibu juga mesti aware mengenai market view saat ini dan juga harus memiliki strategi untuk beli kapan dan jual kapan. Begitu sih, Mas. Oke, thank you banget Mbak Silin atas jawabannya. Dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Biar kita langsung sambung ke sesi kedua. So, thank you so much Mbak Silin atas penyampaian materi serta jawaban-jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tentunya semoga menjadi insight dan menjadi tambahan knowledge nih buat teman-teman yang hadir di sini. Oke, kita langsung masuk ke sesi kedua ya, teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu juga. So, di sesi kedua ini bersama dengan saya, jadi kita akan coba ngebahas, kalau tadi kan kita udah ngebahas dari mungkin definisi ya atau konsep dasar dari warranty terstruktur itu seperti apa. Nah, ini nyambung dengan pernyataan bahasa dan sebelumnya tentang tipsnya. Salah satu tipsnya adalah bagaimana cara kita untuk menganalisisnya ya, baik itu dari teknikal ataupun dari fundamentalnya. Nah, tentu di sini saya akan coba membawakan materi sedikit tips and trick tentunya buat teman-teman cara untuk menganalisis ya warrant structure khususnya dari perspektif analisis teknikal ya atau kita akan melihat dari chartnya pergerakan harganya itu sendiri. Oke, langsung aja saya izin share materinya. Nah, ngomongin soal analis teknikal, teman-teman, ini memang tidak hanya berlaku only di saham aja sebenarnya, tapi di beberapa instrumen-instrumen intinya instrumen keuangan lah ya, yang jelas ada harganya. Tentu ini bisa digunakan ya, analis teknikal bisa berlaku di beberapa instrumen atau sifatnya universal, tak terkecuali di warrant structure ya. Nah, tentunya nanti kita ada praktik juga. Jadi nanti selain memang kita menganalisis bagaimana technical dari underlying dari warranty strukturnya, tapi juga kita bisa melihat juga misalnya tren ya dari pergerakan harga atau dari warranty strukturnya itu sendiri. Tapi sebelum ke praktik, tentunya biar praktiknya mungkin nanti lebih ngena gitu ya teman-teman. Saya mau sedikit sampaikan materinya dulu ya, beberapa dasar-dasar atau fundamental penting lah ya fondasi yang penting dari yang namanya analisis teknikal itu sendiri. Singkat aja atau lebih ke sederhana ya teman-teman ya. So mungkin di awal kita tahu bahwa yang namanya investasi ya apapun produk yang kita pilih ya baik itu warranty struktur ataupun saham dan lain sebagainya macam tentu kita harus punya landasan keputusannya ya untuk membeli atau memilih instrumen tersebut ya. Kira-kira apa sih reason kita ya research kita seperti apa dan untuk menganalisisnya tentu kita harus punya pendekatan atau approach ya yang bisa kita gunakan di mana secara umum itu kita kenal ada istilah fundamental atau teknikal ya singkatnya adalah kalau fundamental mungkin kita akan lebih banyak ngomongin terkait dengan data ekonomi dan perusahaan sehingga kita akan coba menjawab pertanyaan yang kita coba ajukan seperti ya gimana kinerja perusahaan tersebut nanti akan coba kita gali lebih dalam berdasarkan data-data yang udah kita kolek sebelumnya baik itu data ekonomi ataupun data dari perusahaan. Nah, sedangkan teknikal di sini mungkin akan lebih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya. Kapan sih ini waktunya untuk beli atau jual? Timingnya di kapan sih? Nah, jadi mungkin akan lebih mengarah ke pergerakan harganya untuk bicara timing masuk atau keluarnya gitu ya. Apalagi untuk teman-teman yang memang sudah memutuskan untuk menjadi seorang trader ya ini cukup membantu ya teman-teman ya jadi seorang trader banyak menggunakan pendekatan analis teknikal untuk membantu pengambilan keputusannya ya dan di sini kita akan bahas teknikalnya ya jadi fundamental tidak akan dibahas di sini mungkin nanti di lain kesempatan so teknikal itu sendiri
Sebenarnya singkatnya sih kalau saya sederhanakan ya, intinya di sini nanti adalah sebuah teknik analisis yang sangat bisa dipelajari, dan teknik ini fokus kita adalah untuk melihat bagaimana karakteristik pergerakan harga ya dan volume dari sebuah instrumen. Ya kalau kita ngomong instrumen saham ya kita akan lihat bagaimana harga sahamnya seperti itu. Dan harga-harga tersebut telah tersusun ya, telah udah ada recordnya atau secara historis itu udah lengkap teman-teman. Dan kita akan gunakan data histori tersebut untuk melihat proyeksi ke depannya seperti apa ya. Jadi kita bisa menentukan gambaran ya peluang kira-kira harganya ini akan bergerak naik atau turun dan trennya cenderung sedang bergerak seperti apa. Itu kita bisa proyeksikan ya dengan data-data dari harga saham yang sudah terdokumentasi dengan baik ya secara historisnya. Dan seperti saya sampaikan di awal bahwa teknikal ini sifatnya universal, jadi bisa berlaku di berbagai ya, instrumen ya teman-teman, instrumen keuangan, dan khususnya di pasar modal pastinya ya, ya di saham di wall terus nanti kita akan bisa coba aplikasikan ya. Nah, ngomongin technical analysis, memang ilmu ini terus berkembang ya, teman-teman ya, dan banyak sekali memang dari berbagai aspek, dari berbagai pandangan. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini mungkin lebih ke dasarnya atau fondasi awal yang mestinya kalau ini paham, ke depannya mau belajar berbagai variasi teknikal pun itu harusnya akan lebih mudah untuk menyerap gitu. Jadi ketika di awal teman-teman jika ingin baru, apalagi buat teman-teman yang ingin baru mulai ya memantapkan bagaimana kok bisa melihat proyeksi harga dari historical ya, dari candle misalnya dari candle warna hijau atau merah kok bisa proyeksi harganya. Nah, saya akan coba sampaikan di sini. Jadi menurut saya ada 3 poin penting kalau kita mau ngomongin technical analysis yang di awal ini harus dimantapkan dulu. Yang pertama itu terkait dengan candlestick ya, atau di sini sering disebut ya lilin gitu ya, atau ya ada yang bilang batang warna hijau, warna merah ya ada warnanya nanti nanti kita pelajari apa itu maksudnya. Ya ini sangat powerful sekali karena ini akan mempresentasikan atau merepresentasikan ya pergerakan harga pada suatu periode tertentu. Kemudian dari candlestick kita juga akan mempelajari tren. Jadi kita akan melihat bagaimana tren ya atau arah kecenderungan dari instrumennya gitu ya. Atau kita ngomongin saham ya bagaimana pergerakan dari tren dari saham tersebut. Lalu yang berikutnya support and resist. Nah ini akan sangat membantu nanti untuk menentukan yang namanya titik kita untuk entry ataupun exit. Jadi nanti akan menjawab nih teman-teman pertanyaan tadi, kapan sih waktu yang tepat untuk beli ataupun jual. Ya, ketiga poin ini menjadi dasar banget yang kalau ini dikuasai sudah menguasai dengan baik, nanti akan cenderung akan lebih mudah untuk menguasai berbagai variasinya teman-teman ya. Karena nanti akan berkembang lagi dari candlestick akan berkembang lagi ya ke pola-pola misalnya kita akan belajar tren juga nanti kita akan belajar lagi cara menentukan tren dari berbagai teknik. Supervis juga ada banyak macam nih. Tapi 3 dulu ini aja yang akan coba saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam ke depan ya. Oke, tapi sebelum ke sana, tentunya wajib diketahui dulu bahwa ketika kita akan menggunakan analisis teknikal, kita akan membutuhkan yang namanya chart ya. Chart ini menjadi satu wadah kita atau ya bisa dibilang sebagai ya kanvas ya kalau misalnya seorang pelukis, pelukis butuh untuk coba menuangkan bagaimana imajinasinya kan butuh kanvas gitu ya. Nah, jadi ini chartnya akan kita gunakan untuk menuangkan kira-kira pendapat kita, opini kita, prediksi kita ke suatu instrumen tersebut bagaimana pergerakannya. Jadi akan butuh chart di sini. Dan chart inilah yang nanti akan memuat ya data historis pergerakan dari sebuah harga instrumen, teman-teman ya. Dan chart akan banyak variatifnya, seperti line chart ya, bar chart dan lain-lain. Tapi yang akan kita gunakan seterusnya dan kita akan gunakan sebagai bahan pelajaran adalah jenis candlestick. Jadi yang namanya candlestick chart teman-teman ya. Jadi ini dinilai cukup powerful dan cukup mudah juga untuk dipahami ya, dan punya beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa jenis chart lainnya ya. Jadi kita akan menggunakan candlestick chart.
Karena kita akan menggunakan candlestick chart, maka dipelajari dulu apa itu yang namanya candlestick itu sendiri ya. Ini adalah sebuah istilah yang merujuk satu ke indikator yang sebenarnya indikator ini akan merepresentasikan bagaimana pergerakan harga dari satu instrumen ya, naik atau turunnya ya, agar kita lebih mudah untuk membaca ataupun memahaminya sendiri. Nah, candlestick ini kenapa dibilang lebih sering digunakan? Karena yang pertama, secara visual itu lebih mudah untuk dipahami dan secara informasi yang kita bisa dapatkan saya rasa cukup komplit ya teman-teman. Secara visual jelas ini sudah dilengkapi dengan warna ya teman-teman. Ada warna merah, hijau, dan warna lain sih memang tergantung dari aplikasi chartingnya ya. Tapi umumnya sih ya kalau teman-teman notice ya biasanya yang sering muncul mungkin di sosmed atau di berbagai posting lain itu kalau nggak warna hijau atau merah ya yang mewakilkan istilah bull ataupun bearish seperti itu ya. Secara visual itu mudah dan kita secara sekilas sudah bisa melihat bagaimana situasi market ya. Oh sedang bullish, oh sedang bearish mengacu kepada warnanya itu sendiri. Dari segi informasi pun juga cukup lengkap karena kita bisa mendapatkan statistik ya pergerakan harga saham pada satu periode itu. Jadi yang dimaksud periode ini adalah teman-teman candlestick ini akan mewakili satu periode ya. Jadi nanti kita bisa custom ya mau periodenya itu daily atau harian atau mingguan atau menitan atau bulanan tuh bisa. Jadi satu candle ini bisa mewakili berbagai time frame yang kita inginkan. Balik lagi tergantung bagaimana strategi ya atau teknik nantinya yang kita gunakan dalam trading kita ya. Dan yang kita bisa ketahui juga dari segi balik lagi ya ngomongin soal statistik ya atau informasinya ya. Kita akan bisa mendapatkan harga pembukaan, harga penutupan tertinggi dan terendah pada satu periode tersebut atau istilahnya adalah OHLC, opening, highest, lowest dan juga harga close atau harga penutupannya. Dan mungkin yang terpenting juga saya sampaikan bahwa candlestick ini ya kenapa saya tempatkan di paling pertama dalam memahami analisis teknikal dasar ya karena ini akan membantu kita untuk membaca supply and demand ya dari market itu seperti apa nantinya teman-teman ya. Nanti ada banyak perkembangan ilmunya lagi. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin serius mempelajarinya dari sini nanti bisa belajar namanya candlestick pattern. Di sana kita akan mengenal berbagai pola-pola untuk bisa memprediksi bagaimana action harga selanjutnya dari sinyal-sinyal yang muncul atas pola-pola tersebut. Tapi untuk di awal ini dulu aja. Candlestick intinya dia mewakili supply and demand, pergerakan harga di market gitu ya, dan juga psikologi pasar juga pastinya. Dan kita bisa membaca secara lebih sederhana ya, bullish or bearish ya, dan informasi yang kita dapatkan itu cukup lengkap nantinya. Oke. Nah, ini gambaran yang namanya candlestick chart ya, teman-teman. Dan bisa dilihat ya bahwa bentuknya itu bisa berbeda-beda ya setiap harinya dan tergantung bagaimana kondisi market pastinya ya. Jadi nggak saklek harus sama ya setiap hari jelas ya karena ya setiap hari kan berbeda-beda itu ya ibaratnya moodnya marketnya bisa beda-beda gitu ya. Bisa bullish, bisa bearish ya dan lain sebagainya. Lain sebagainya maksudnya apa? Kalau teman-teman notice ini ada beberapa jenis candle yang tidak bervolume ya atau disebut dengan doji. Jadi tidak ada volume di tengahnya ya. Jadi tidak tidak tergambar tuh ya persegi panjang berwarna hijau atau merahnya itu namanya doji candle ya. Atau kekuatan supply and demand ini cukup balance sama kuatnya. Oke. Ini buat gambar aja. Nah, ini satu hal atau mungkin penting. Jadi saya sampaikan di awal juga. Jadi dalam teknikal itu kita juga bisa menentukan yang namanya risk and reward, teman-teman. Jadi selain kita memang ya targetnya untuk cuan gitu ya, tapi kita juga harus mampu untuk bisa mengukur seberapa besar risiko yang kita akan dapatkan nantinya. Ya, jadi seorang trader yang wise ya, yang bijak tentu harus coba bisa bagaimana dia mengukur peluang akan risiko yang akan datang nantinya. Nggak cuma mengukur cuannya aja. Nah, oleh karena itu, makanya saya sampaikan di awal ya, penentuan risk and reward itu penting ya teman-teman ya.
Dan di sini nantinya kita bisa menyesuaikan juga ya sesuai dengan profil risiko kita karena kan setiap orang pasti akan berbeda-beda. Tergantung kita sanggupnya di berapa ya jangan jadi yaudah kita ikuti jangan kita paksakan untuk mengikuti dengan profil risiko orang lain gitu ya. Contoh dia yang digambar ya dan ini kita dapat gambaran planning yang jelas ya. Misalnya kita beli saham X yang ada di gambar seperti ini. Lalu di sini kalau kita coba lihat proyeksi keuntungan dapat 9% ya, kerugiannya itu 4,8% atau hampir 5%. Nah, ketika teman-teman lihat kerugiannya atau potensi loss-nya, tanyakan ke diri Anda kira-kira sanggup nggak untuk accept kerugian seperti itu nantinya. Dan ini bisa disesuaikan pastinya ya, balik lagi ke profil risiko. Jadi teman-teman punya map yang jelas lah, ya nggak cuman target cuannya doang, tapi target kerugiannya juga tergambar sebelum kita mengeksekusi plan kita di market seperti itu ya. Oke, itu risk and reward idealnya 1:2, tapi bisa di-adjust. Ada orang yang eh, punya risk and reward ratio atau banding 3, ada juga yang buat mereka mungkin sebagai swing trading panjang gitu ya, atau ada yang mungkin scalping atau jangka pendek singkat 1:1 juga ada yang berani balik lagi, tapi buat secara umum di awal saya rasa 1:2 itu bisa menjadi gambaran awal yang ideal ya untuk menentukan risk and reward ya dari share technical analysis seperti itu. Nah, ngomongin technical analysis, tentu ada beberapa prinsip yang mesti dipahami. Ini akan nyambung dengan berbagai materi-materi tadi di awal, candlestick, trend, support resist, ya. Jadi bukannya ini hanya sekedar teori atau nambah-nambah pengertian aja gitu, tapi enggak. Tapi ini nyambung sebenarnya. Jadi harapan saya sih dengan mengenal prinsip ini, teman-teman akan lebih mudah untuk memahami dan nanti endingnya bisa mempraktikkan dengan baik ya. Bagaimana cara menentukan tren dan membuat support resist salah satu seperti itu. Jadi ada 3 prinsip dasar yang perlu diketahui. Yang pertama market action discount everything, price move in trend, dan history repeat itself ya. Kita bahas satu aja langsung. Yang pertama, jadi mungkin kita akan ngomongin market action discount everything. Ini mungkin akan lebih menjawab, prinsip ini akan lebih menjawab ya buat orang-orang, mungkin beberapa orang yang masih belum paham dan masih bingung bagaimana teknikal itu bisa menjadi salah satu teknik analisis ya atau solusi untuk membantu kita membaca arah market ya, yang dengan menggunakan grafik atau melihat candle tadi ya. So, prinsip ini ngasih tahu kita bahwa harga yang memang sudah terbentuk di market ya, naik turunnya harga tersebut itu sebenarnya sudah mencerminkan segala hal yang mempengaruhi dari berbagai faktor-faktor yang ada di luar sana. Sudah price in gitulah ya. Jadi candle warna merah, hijau, dan bentuknya bermacam-macam itu sudah include berbagai faktor yang ada di luar sana. Faktornya apa aja? Bisa berbeda-beda, teman-teman ya. Baik itu faktor fundamentalnya, baik itu fundamental perusahaannya, atau ngomongin dari kondisi makroekonomi suatu negaranya gitu ya. Atau juga dari faktor psikologi pasar ya, dari pelaku pasar khususnya ya, dari adanya rasa cemas, rasa optimis, rasa panik gitu ya. Terus rumor-rumor yang beredar gitu ya, rumor informasi yang beredar yang menjadi hot topic ya, pada kali itu bisa juga mempengaruhi ya unsur dinamika politik ya, dan bahkan bencana alam pun juga bisa menjadi faktor ya terhadap terbentuknya harga di market atau naik turunnya harga saham. So ini mungkin menjadi satu reason kuat ya kenapa teknikal bisa dikatakan orang-orang udah fokus ke chart ya atau membaca grafik ya karena memang mereka sudah ada mindset yang sudah sudah ada gambaran bahwa candle naik turunnya, ya bullish atau bearish semua sudah include dari berbagai faktor yang ada di luar sana pastinya ya. Oke, itu market action diskon everything teman-teman ya. Jadi mungkin ini menjadi satu reason juga kenapa para teknikalis sebut aja orang-orang yang memang lebih condong menggunakan analisis teknikal mungkin ya nggak terlalu banyak ya atau mungkin ya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dan fokuskan untuk berbagai data-data ya. Tapi bukan berarti nggak ngeliat sama sekali, harus lihat juga ya. Saya pun juga demikian juga harus melihat bagaimana informasi atau data news yang ada ya. Tapi mereka teknikal intinya sudah meyakini bahwa segala faktor yang ada di luar sana telah price in di harga instrumen pada saat itu, teman-teman ya.
Sederhananya saya kasih gambaran pada saat COVID-19 ini tiba di negara kita for the first time ya di 2020 awal. Pada saat itu ISG kita sudah di level 6.000 dan dalam waktu 1 bulan, habis 1 bulan tuh anjlok. Anjlok turun cukup drastis ya, bahkan sampai di bawah level 4.000 atau sampai menyentuh 3.800-an kalau saya tidak salah ingat ya. Semua saham rontok, saham-saham blue chip, big bank pun sekalipun, itu karena ada satu faktor disaster ya, bencana secara global ya adanya coronavirus ya yang menjangkit negara kita juga. So, market ada panic selling, orang-orang mulai menjual aset-asetnya ya di pasar saham terutama ya karena sudah mungkin sebagian orang sudah ada ekspektasi bahwa ke depan ekonomi akan terganggu dan sebagainya. Jadi coba direalisasikan dulu keuntungannya. Dan itu cerminan langsung bagaimana situasi di luar itu telah price in ya, di pasar saham teman-teman ya. Oke, itu dari market action, diskon, everything ya. Intinya segala faktor yang di luar sana terjadi ya, harga itu sudah tahu dan sudah include di dalamnya teman-teman ya. Nah, next adalah price move in trend. Ini mungkin sedikit agak lebih panjang ya. Jadi intinya adalah dalam terutama dalam kita trading gitu ya. Kita ini transaksi kita trading dalam jangka waktu singkat, kita harus punya map jelas. Kita harus punya planning lah ibaratnya gitu ya. Jadi kita harus punya rencana A, B, yang cadangan gitu misalnya ya untuk menghadapi market yang volatil. Market volatil setuju, setuju teman-teman ya. Naik turunnya market tidak ada yang 100% memastikan akan atau bisa memprediksinya gitu ya. Kita harus coba menyesuaikan ya deal dengan kondisi seperti itu ya karena market sekali lagi cukup volatil dan fluktuatifnya. Seorang trader yang baik itu harus bisa membaca bagaimana peluang atau potensi kecenderungan arah dari sebuah tren, teman-teman ya. Mungkin saya analogikan kalau kita ingin surfing atau berselancar, kita akan kita akan baca dulu sebenarnya situasi lautnya gitu ya, ombaknya bagaimana, mendukung atau tidak. Karena ombak yang bagus, ombak yang kalem ya tidak terlalu ganas, tidak terlalu tinggi atau deras ya, kita akan lebih safety surfingnya gitu ya. Tapi buat kita yang asal-asalan, mungkin kita asal terjun aja, tapi ombak sedang tidak bagus, ya mungkin kita akan digulung oleh ombak. Nah di market pun juga demikian. Kalau kita nggak bisa baca trennya, ya mungkin kita akan terjebak dan tergulung ya di market seperti itu. Tren singkatnya adalah sebuah kecenderungan arah ya. Jadi yang perlu saya bold di sini adalah kecenderungan arahnya itu seperti apa. Ada 3 jenis kecenderungan arahnya, uptrend, downtrend, dan juga sideways. Sesuai dengan namanya up and down, uptrend and downtrend ya. Uptrend kecenderungan harga bergerak naik, sedangkan downtrend itu cenderungan harga bergerak turun. Sedangkan sideways itu cenderung gambarannya flat atau stagnan ya. Pentingnya yang saya sampaikan di sini poinnya adalah tidak hanya kita mengetahui yang namanya tren ada tren naik, tren turun atau tren yang stagnan, tapi adalah bagaimana kita untuk menyesuaikan strategi-strategi kita dalam kondisi market yang trennya itu bisa jadi ketiga ini gitu ya. Kita nggak bisa expect market tuh akan bullish terus ya, atau kita berharap kita bikin pengen market bullish terus selamanya trennya nggak bisa juga. Ada kalanya harga itu akan mengalami bearish trend atau downtrend, ada juga akan sideways. Tinggal kita bagaimana menyiapkan strategi untuk tetap cuan di segala kondisi-kondisi tersebut nantinya ya. Oke, ini gambarannya uptrend, downtrend, dan sideways. Bagaimana melihat kecenderungannya teman-teman kira-kira seperti ini ya intinya. Nah, berikutnya setelah memahami sebenarnya apa itu tren dari saham, tugas kita berikutnya adalah untuk bisa menganalisis dan pada akhirnya memvalidasi kecenderungan arahnya. Jadi kita cari kecenderungan arah yang oke ya untuk kita nanti entry ataupun exit di market ya. Caranya ada banyak, tapi yang saya sampaikan di sini salah satunya adalah dengan teknik coding atau kita akan ngasih tanda ya atau menandai setiap titik pembalikan arah teman-teman. Baik itu di area puncak ketika dia lagi naik terus beratur ataupun dari bawah ya ketika harga lagi turun terus dia bergerak naik. Dan nanti kita akan bagaimana kita akan coba memvalidasi kecenderungan dia seperti apa sih apakah memang fasenya lagi turun ataupun lagi naik seperti itu ya.
Oke, jadi dari teknik coding ya, pick and craft seperti itu. And then perlu diketahui juga nanti dalam trend itu yang namanya gerakan primary atau secondary. So the primary movement adalah gerakan yang searah dengan tren utamanya dan secondary adalah yang berlawanan. Atau yang bisa disebut dengan koreksi. Kita langsung aja biar nggak bingung ya. Ini maksudnya apa primary and secondary. Oke, kita akan bahas dari trennya langsung. Misalnya dari kondisi uptrend gitu ya. Jadi untuk uptrend sendiri sesuai dengan namanya up, yaitu kecenderungan yang bergerak naik. Tapi the problem is bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa trending itu memang lagi kecenderungan naik kan seperti itu ya. Kalau secara teori mungkin udah gambar nih kecenderungan naik, tapi nanti pada praktiknya kita harus memvalidasinya dengan kondisi sesuai dengan data di lapangan kan gitu ya teman-teman. Intinya untuk mendefinisikan ini uptrend, teman-teman harus lihat bagaimana puncak dan lembahnya itu punya kecenderungan posisi yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya, ya, antara peak and trough-nya seperti itu, ya. Oke, itu yang harus diperhatikan teman-teman. Dan tadi apa yang dimaksud dengan primary dan secondary? Jadi kan primary adalah yang searah dengan tren utamanya, ya. Jadi antara trough, trough ke peak ya, ini kan searah ya, teman-teman ya. Maksudnya searah adalah ini kan secara keseluruhan dia cenderung kan mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Nah, dan ini ya trough, trough ke peak ya, terutama high trough ke higher peak ya, ini mengalami pergerakan yang searah atau bergerak naik juga seperti itu. Momentum inilah yang kita harapkan akan memberikan kita cuan, teman-teman ya, untuk menikmati arus kenaikannya. Sedangkan secondary itu adalah ketika ada gerakan berlawan dari tren utamanya. Dia utamanya naik dan ini ada pergerakan turun, berarti ini adalah secondary-nya. Oke, jadi itu ya yang dimaksud dengan primary and secondary. Jadi yang kita manfaatkan adalah bagaimana kita bisa entry atau masuk ya ketika saham ini akan rally atau masuk ke fase primary-nya ya, dan kita akan berhati-hati ya ketika saham ini mulai fase koreksinya. Atau bahkan kita bisa manfaatkan juga kalau secara kecenderungan dia tren garis besarnya bullish, tapi kita punya strategi jangka panjang, ya fase koreksi ini kita bisa manfaatkan juga untuk ya top up lah ya, atau mungkin kita nyicil nambah posisi seperti itu. Nah, beberapa strategi yang bisa dimanfaatkan untuk situasi uptrend, kita bisa melakukan action buy di titik high trough atau ketika dia ada breakout teman-teman ya. Teman-teman ya seperti ini misalnya lagi breakout kita beli di sini gitu ya. Oke. Atau at the end secondary movement. Jadi misalnya kita beli ketika harga lagi turun ya, kita belum punya barang, nah kita lagi masuk ke area sini misalnya. Begitu. Lagi di area bottoming ketika dia lagi bullish trend ya. Nah, itu bisa jadi opsi ya teman-teman ya untuk menyikapi bagaimana situasi dari bullish trend. Singkatnya seperti itu. Oke. Nextnya untuk downtrend, seperti namanya down, berarti ini cenderung mengalami fase penurunan gitu ya. Oke, atau ya bisa dikatakan ya ini adalah tren turun, pasti jelas ya. Dan kita harus menyesuaikan strategi kita dengan tren menurun tersebut. Orang mungkin lebih banyak menyukai ya tren bullish gitu ya. Secara tren fase bullish ya, dan lebih cenderung akan memberikan win rate trading kita akan lebih besar. Tapi bukan berarti dalam downtrend itu win rate kita itu atau ya kita bisa dibilang nggak mungkin bisa trading gitu mungkin bahasanya ya. Belum tentu juga. Tentu ada beberapa strategi yang bisa kita manfaatkan. Tapi sebelum bahas strateginya, intinya untuk yang downtrend, secara definisi, kalau tadi di uptrend puncak dan lembahnya itu membentuk posisi yang selalu lebih tinggi dari sebelumnya, dan downtrend adalah kebalikannya, yaitu lebih rendah dari posisi-posisi sebelumnya. Ya, jadi cenderung mengalami penurunan, teman-teman. The danger-nya adalah bahayanya lah teman-teman ya. Kalau kita tidak hati-hati, ibaratnya kita menangkap pisau yang jatuh. Jadi harus sangat mewaspadai dan teliti ya. Hati-hati intinya dalam menyikapi kondisi bearish trend. Nah, untuk fase primary dan secondary-nya sendiri, simpel ya. Kita balik lagi ke definisinya, primary yang setara dengan tren utamanya. Ini tren utamanya mulai penurunan, berarti yang gerakan menurun ini adalah primary-nya. Sedangkan yang lagi naik atau fase koreksi sementaranya ini adalah secondary-nya seperti itu ya. Downtrend bisa menjadi peluang nggak untuk kita dapat cuan, bisa saja teman-teman. Justru kalau kita bisa punya
strategi yang mantap gitu ya, atau kita bisa menemukan celah dari fase downtrend ini, kita bisa mendapatkan harga satu instrumen, harga ibaratnya harga diskon atau lagi murah, dan kita bisa menikmati kenaikan yang cukup optimal lah teman-teman ketika harga sudah jadi bottoming. Jadi ada beberapa strategi yang mungkin bisa disebut dengan bottom fishing gitu ya. Jadi kita bisa eksekusi ketika harga lagi bottoming di bawah teman-teman, dan sudah ada konfirmasi adanya potensi untuk reversal atau berbalik arah gitu ya, atau yang cukup risiko juga ya untuk coba menangkap peluang ketika lagi fase kenaikan sementara. Nah, ini lebih berisiko ya. Tapi ada juga orang-orang yang coba menangkap di posisi peluang-peluang tersebut untuk trading jangka pendek ya. Itu beberapa contoh strategi yang bisa dimanfaatkan. Jadi mungkin untuk lebih detail nanti di next session ya. Intinya sih saya jabarkan bahwa downtrend itu masih bisa kita manfaatkan dengan berbagai strategi-strategi yang tentu kita bisa buat, kita ciptakan, dan balik lagi sesuai dengan profil risiko tentunya. Next, sideways, intinya tren ini tidak kemana-mana, bentuknya flat, stagnan, puncak dan lembahnya rata, jadi dia sama rata atas bawah ya. Jadi di sini yang bisa kita coba aplikasikan strateginya adalah antara kita beli pada saat dia breakout ya, atau kita manfaatkan ketika harga lagi bottoming di support lalu naik lagi ke resisten ya, atau kenaikan-kenaikan sementara yang tadi lah, seperti misalnya kita manfaatkan kenaikan sementara pada downtrend seperti ininya, misalnya ketika harga sedang turun kita beli di sini, kita jual di sini, seperti itu ya. Oke. Ini sering dibilang banyak orang tren yang agak boring ya, teman-teman, tapi justru sangat legit ketika dia sudah bisa breakout, dan biasanya ketika breakout itu punya potensial upside yang cukup lumayan ya. Jadi emang ada strategi juga sih untuk menyesuaikan ke saham-saham yang sideways ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu gambarannya ketiga jenis tren dan beberapa indikator-indikator konsolidasinya serta berbagai strateginya ya untuk melakukan penyesuaian terhadap ketiga jenis tren tersebut nantinya. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Oke, ini gambaran. Jadi nanti dalam praktiknya kan struktur atau komposisi ya, harga-harga atau candlestick itu kan tidak selalu persis exactly kayak di teori gitu, rapi ya teman-teman. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita memvisualisasikan ya arah trennya itu seperti apa dan validasinya pastinya seperti itu. Contoh seperti ini ya, yang awalnya mungkin buat teman-teman yang terutama bagi pemula mungkin agak sulit ya untuk bagaimana memetakan alur dari pergerakan atau bullish trendnya ya. Nah ini contoh ya, kita bisa buat baseline yang dulu, lalu kita kasih coding ya. Sini kita melihat di mana peak ya atau puncaknya, jelas ya ini selalu lebih tinggi dari posisi sebelumnya. Makanya ada H depannya atau higher peak gitu ya. Dan di bawahnya trough atau lembahnya juga selalu lebih tinggi, jadi ada kodenya H atau higher ya teman-teman. Ingat jangan kebalik ya. Kalau kita lagi ngasih coding di bullish itu ada indikatornya higher ya, sedangkan untuk downtrend itu adalah lower. Seperti itu. Oke. Nah, ada satu teknik juga untuk membantu kita melengkapi analisis dan lebih memvalidasi bagaimana pergerakan arah, cenderung arahnya seperti apa atau tren. Kita menggunakan yang namanya trend line ya atau garis tren ya. Ini fungsinya yang pertama untuk lebih mempertegas lagi aja sih ya kondisi arah kecenderungannya seperti apa. Dan yang kedua nanti ini akan sangat nyambung dan cukup powerful sebagai support and resist, atau kedepannya bisa jadi satu penentu tren ini cenderung akan continue atau lanjut lagi atau malah akan putar balik. Nah mungkin gitu ya. Jadi trendline ini nggak kalah penting juga sih untuk melengkapi nanti bagaimana pemahaman kita ya. Oke, ini contoh per aplikasinya. Jadi mungkin cara narik garisnya simpel aja. Kalau untuk saham yang uptrend, buat trendline itu di bawah. Sedangkan untuk sahamnya downtrend, buat trendline itu di atas. Sedangkan yang sideways itu bisa dilengkapi di atas bawah teman-teman ya. Nggak, karena dia nggak ada kecenderungannya ya teman-teman ya. Oke, ini contoh kepada saham yang sedang lagi bullish ya, kita buat di bawah ya. Sekaligus yang mempertegas ya bahwa emang arah kecenderungan itu naik ya, tapi juga bisa menjadikan satu validasi ketika harga ada potensi untuk berbalik arah. Jadi misalnya harga akan saham turun seperti ini, dan kita bisa lihat ya, dia masuk ke area trend lainnya atau sebelumnya menjadi satu area yang kesannya dia menjaga harga untuk tidak turun lebih dalam, seperti itu. Dan ketika ada action lanjutannya dia ada pantulan, berarti kan ada mengisyaratkannya ada continue atau bullishnya akan kembali lanjut. Tapi kalau misalnya dia turun terus atau nge-break out dari trend lainnya, itu mungkin bisa disinyal
arah berhati-hati, trennya bisa jadi berubah seperti itu ya. Oke, kita untuk trend line dan next. Ya, yang berikutnya di sini kita akan coba melihat dari segi support resist ya teman-teman, atau prinsip yang relate dengan ini adalah historic itself. Jadi FYI, harga di market atau nanti di chart ya, itu cenderung akan membentuk berbagai pola-pola, dan pola ini akan punya kecenderungan akan berulang dari masa ke masa. Jadi yang mungkin udah kejadian di masa lampau akan kejadian lagi di masa kini dan juga masa yang akan datang. Dan berulangnya pola-pola tersebut itu bisa menimbulkan satu reaksi yang cenderung mungkin bisa saja sama gitu ya teman-teman ya. Karena ada yang namanya psikologi di sana. Jadi bisa timbul reaksi yang sama. Jadi sinyalnya nanti bisa kita tebak atau kita prediksikan dia bergerak kemana itu berdasarkan pola yang telah terjadi sebelumnya teman-teman, yang telah di banyak telah diteliti juga ya oleh beberapa tokoh-tokoh sebelumnya. Yang relate dengan prinsip ini salah satunya adalah support and resist ya. Walaupun ada beberapa lagi seperti kita belajar pattern dari itu chart ataupun candlestick pattern. Tapi di sini kita ngomong support resist dulu, di mana kita di sini akan coba melihat bagaimana cara untuk membuat batasan ya pergerakan harga, batas bawah maupun batas atas pergerakan harga itu sendiri. Untuk support resist tipenya ada beberapa, ada yang sifatnya klasik atau yang horizontal atau yang paling basic ya kita membuat garis datar, dan next ada dynamic atau support resist yang sifat dinamis nanti pakai bantuan indikator, dan ada yang harmonik juga itu pakai bantuan Fibonacci. Tapi yang saya akan coba sampaikan dari segi klasik dulu ya, atau yang paling basicnya banget, dimana kita akan coba menarik garis support resist itu secara horizontal. Ya, tapi pengertiannya dulu, intinya supportnya adalah sebuah level garis atau area lah ya, intinya di mana area ini secara fungsi sih akan coba menahan harga ya untuk tidak turun lebih dalam. Dan ini bisa jadi area untuk kita entry. Kenapa? Karena ada kecenderungan permintaan yang tinggi di sana sehingga akan menimbulkan adanya rebound ataupun kenaikan harga. Jadi momen ketika adanya demand yang tinggi di sini kita manfaatkan untuk kita bisa mendapat harga yang tentunya harga yang lebih murah karena habis turun gitu ya. Dan kita bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan kenaikannya. Sedangkan resist adalah sebuah level atau area kebalikannya, di mana dia menahan harga untuk tidak naik lebih jauh ya. Dan kecenderungan resist ini menjadi area untuk TP atau taking profit ya, karena ini pun sekaligus menandai bahwa ini akan menjadi area supply ya. Tapi satu hal yang ingin saya pertegas bahwa walaupun memang dikatakan ini sebuah level yang menahan harga untuk tidak turun lebih dalam, naik lebih tinggi gitu ya, bukan berarti ini tidak bisa ditembus ataupun di breakout ya. Jadi nanti akan ada momen, ada juga fase ya di mana kita bisa lihat harga itu akan menembus level support ataupun level resist pastinya ya teman-teman. Itu berlaku juga di market dan ada teorinya ya. Support become resist dan resist become support seperti ini. Support become resist ya. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Maksudnya adalah ketika support ini berhasil di breakout ya. Ketika dia berhasil di breakout dan harga saham itu turun gitu ya, harga saham turun ya, kan harga saham berarti menjadi di bawah gitu ya. Supportnya yang tadinya ada di bawah sebelumnya ada pergerakan harga saham di sini ya, dia ada di bawah harganya ya, dia akan menjadi pembatas atas atau menjadi resist kan seperti itu. Jadi akan bertukar fungsi aja sih sebenarnya ya. Dan menariknya bahwa area tersebut adalah area yang mesti di breakout untuk menuju ke target-target berikutnya. Dan kebalikan juga, resist bisa menjadi support ya. Jadi contoh ketika harga saham berbalik, harganya berbalik lagi menembus resist, maka ini tidak berlaku menjadi resist lagi tapi akan menjadi level supportnya. Ya, jadi hanya tukar peran aja sih teman-teman ya. Intinya nih melengkapi definisi support resist bahwa walaupun emang kesannya adalah kedua area atau level ini sebagai area untuk menahan harga, tapi bukan berarti ini tidak bisa ditembus. Ya, akan sangat bisa sekali untuk yang namanya ditembus seperti itu ya. Oke. Dan tadi ngomongin trendline ya, ini juga bisa jadi support resist ya. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Selain kita buat secara horizontalnya di sini ya, kita tarik ke horizontal, kita buat juga secara
vertikal ya, atau secara garis trennya seperti itu ya. eh di sini akan lebih membantu kita tadi, apalagi terkait dengan tren untuk membaca bagaimana trennya akan cenderung continue ataupun reversal ya, dan melihat juga secara lebih detail ya area entry-nya di sini ya. Ini kan secara horizontal nih kita bisa lihat. Nah, tips and trik menarik secara horizontal, teman-teman bisa melihat ya area titik puncak dan lembahnya pastinya. Dan coba perhatikan ya nanti mungkin lebih akurasinya ya atau mungkin lebih detailnya untuk bisa perhatikan candle-candle yang cenderung stuck di satu area yang sama. Nah, itu bisa jadikan satu patokan untuk kita membuat yang namanya area support ataupun resist seperti itu ya. Oke, itu sekedar teorinya. So, thank you. Langsung aja balik ke praktiknya ya teman-teman semua ya. Oke ya, kita akan coba lihat. Oke, ini contoh. Jadi selain kita bisa menganalisis dari underlying-nya, kita pun juga kalau penasaran pengen coba menganalisa langsung dari pergerakan harga waran terstrukturnya. Misalnya contoh nih ya teman-teman ya. Di sini kita melihat ya secara tren teman-teman kita bisa ukur trennya ini cenderung mengalami bearish trend. Kita bisa buat tren lainnya seperti ini gitu ya. Lalu kita juga bisa buat struktur dari peak and trough-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa pick and trap seperti ini ya. Dari sini kita udah bisa kebayang bahwa harga cenderung ini masih belum bisa untuk breakout atau menembus level resist ya. Jadi masih belum ada peluang untuk bullish dan next ada kecenderungan harga ada potensi ya oke, untuk menuju area support berikutnya atau ya membentuk yang namanya lower low gitu di sini ya. Jadi kita bisa buat ya untuk area lower low-nya teman-teman ya atau area supportnya ya itu mudah saja ya. Pertama di sini kan ada area support ya. Ini sudah di breakout di sini ya. Lalu kita buat lagi di bawahnya ya teman-teman. Kita lihat sini ada beberapa candle yang cenderung pergerakannya itu di satu area, maka support dua akan di sini dan support ketiganya dia akan turun targetnya cenderung akan ke sini ya atau ke area titik low-nya. Nah, ini kan udah kebayang gambarannya secara sederhana ya. Walaupun ini nggak detail-detail banget, tapi sebenarnya kita dapat gambaran bahwa instrumen tersebut masih ada kecenderungan ya untuk mengalami penurunan ya teman-teman ya dengan target harga demikian itu di sekitar level 35 lalu jika turun lagi mungkin akan menuju ke level 20 ya 20 sampai level 19 seperti itu ya. Ini contoh penerapan atau pengaplikasian terhadap warranty structure-nya. Kita pun juga kalau mau ke underline-nya pun juga bisa gitu ya teman-teman semua ya. Ya, ataupun ke BRPT-nya gitu ya. Nah, kita bisa aplikasikan juga ya untuk melihat bagaimana peluangnya ya. Dan tadi kan kita analisis bersama-sama bahwa cenderung dari warna terstrukturnya itu ada kecenderungan harganya akan koreksi dulu ya. Ini juga terlihat ya dari produk underlying-nya pun juga lagi koreksi dan memang akan coba masih ada potensi untuk koreksi lanjutan lagi ya teman-teman ya. Itu mendekati ke area support dan ini dari support ya. Ya sebelumnya menjadi resist ya ketika harganya masih di bawah seperti itu. Jadi pergerakan memang tidak akan jauh berbeda teman-teman ya. Itu gambaran pengaplikasiannya secara singkat ya dari analisis teknikal. Kalau kita ngomongin yang basic dan pengaplikasiannya langsung ke berbagai instrumen-instrumen keuangan ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Thank you semuanya. Apakah ada pertanyaan? Silakan ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh sekali ditanyakan saja, nanti kita bisa diskusikan. Oke, kalau tidak ada, semoga teman-teman jelas ya apa yang saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kekurangan ya, karena waktunya cukup singkat juga. Dan terus bisa ikuti ya beberapa kelas pasti dengan berbagai topik yang menarik, tentunya bersama CGS International Sekuritas Indonesia. So, see you soon. Nanti kita ketemu di kelas-kelas dengan topik-topik yang tentunya nggak kalah menarik atau nggak kalah seru ya.
Thank you buat teman-teman, happy trading dan semoga portonya cuan-cuan selalu ya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita buat dapat berbagai update atau info-info terbaru pastinya. So, thank you semuanya. Nanti kita ketemu lagi. Bye-bye.